بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para rawuh berlengkang yang kita muliakan, minggu kemarin terakhir kita membahas hadis yang ke-41, yang mana poin dari hadis yang ke-41 yaitu menjelaskan tentang tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang, yang salah satunya tandanya adalah bahwa seseorang itu tidak sempurna imannya sampai dia mampu mengatur, sampai dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Saya ulangi lagi, la yu'minu ahadukum ila akhirih, bahwa tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Artinya hawa nafsunya itu dia mampu kendalikan dalam rangka untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan Rasulullah dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama nafsu kita masih belum bisa kita kalahkan demi untuk mengerjakan perintah Allah Ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maka selama itu iman kita belum dikatakan sempurna. Sebaliknya, ketika kita mampu mengendalikan, ketika kita mampu mengalahkan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita, ya, dalam rangka kita kalahkan untuk mendahulukan mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan dalam rangka mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka saat itu kita dekat dengan kesempurnaan iman. Yang intinya bahwa kalau kita ingin sempurna iman kita, maka sebisa mungkin kita usahakan mampu mengalahkan dan mengendalikan hawa nafsu kita, hawa nafsu yang mengajak kepada kemungkaran, hawa nafsu yang mengajak kepada kebatilan. Orang berlenggah hingga kita muliakan. Kemudian malam hari ini kita bahas kitab Arba'in yang terakhir, yaitu hadis yang ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani wal arba'una an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah Ta'ala. Berarti hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah Ta'ala yang berbentuk hadis. Itu namanya hadis qudsi. Hadis firman Allah Ta'ala yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala yabna adama innaka ma da'autani wa rajautani wa fartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Yabna adama law balawat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani wa fartu laka. Yabna adama innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma laqaitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis yang ke-42 ini poinnya ataupun intinya yaitu tentang bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan khusus untuk umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bentuk rahmat Allah Ta'ala yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita itu ya dosa dewi sebagai umat Rasulullah SAW, seberapapun dosa itu,
Jadi entah itu dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang tampak ataupun dosa yang tidak tampak. Dosa yang tidak tampak itu dosa yang sifatnya dosa-dosa batin, pendendam, pemarah, iri, dengki, riya, takabur, itu termasuk penyakit-penyakit hati, termasuk kategori dosa-dosa yang tidak tampak. Entah dosa yang itu berhubungannya dengan Allah Ta'ala maupun dosa-dosa yang itu hubungannya dengan sesama manusia. Semua dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan, ya, dengan catatan ini, innakama da'utani waraujatani, dengan catatan kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, mau berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mau berdoa, isi dari doa itu kita memohon dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat yang kedua, selain berdoa memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Ta'ala itu ketika kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap bahwa dosa-dosa kita itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita tidak boleh putus asa. Misalkan ada perkataan seperti ini, saya itu sudah sejak kecil sampai tua maksiat terus, apa ya diampuni dosa-dosaku. Ini adalah ucapan-ucapan, kata-kata orang yang putus asa. Ketika ada orang mengatakan demikian, maka dosa-dosanya ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat-syarat dosa itu diampuni oleh Allah Ta'ala melihat dari hadis ini. Yang pertama, kita mau berdoa, dan isi dari doa itu kita betul-betul memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, syaratnya kita berharap, rojak itu berharap bahwa dosa kita pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dalam kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita harus mengikrarkan rasa penyesalan diri atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi ketika kita memohon ampunan dari Allah Ta'ala atas dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, kita lakukan, maka saat itu kita juga membayangkan dosa yang pernah kita lakukan dan kita merasa menyesal. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang pernah melakukan dosa, tapi dia tidak pernah merasa menyesal. Bahkan ketika dia melakukan dosa itu malah bangga, malah pede, malah bangga, malah dicerita-ceritake. Maka orang seperti ini adalah orang yang sombong. Dan orang yang sombong yaitu dengan dia menceritakan kalau dia pernah zina, naudzubillah, bahwa dia pernah mencuri nggak konangan, bahwa dia pernah membunuh orang tapi tidak ada perasaan berdosa, maka ini termasuk orang yang sombong dan dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala yang ketiga, pengakuan bahwa kita itu pernah melakukan dosa dan ada rasa menyesal. Dan kemudian yang terakhir, atau yaitu malaikatani la tusyriku bi syai'an la taqdiru billahi. Intinya yang terakhir, yang keempat, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi atau selama kita tidak musyrik. Dalam arti musyrik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran musyrik itu tidak kemudian kita menyembah matahari, kita menyembah batu, menyembah hewan buas, itu tidak. Itu musyrik yang terang-terangan. Termasuk kategori syirkul asghar. Syirkul asghar itu musyrik yang kecil,
ya. Yang kecil tapi musyrik itu adalah orang-orang yang sombong. Termasuk bagian orang yang sombong, dia pernah melakukan dosa tapi dia tidak mengakui dosa-dosanya dan tidak pernah menyesal dan tidak ada upaya untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya hadis yang ke-42 ini adalah dari sekian banyak bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, dan salah satu bentuk rahmatnya yaitu Allah itu Ghafurun Rahimun. Allah mempunyai sifat yaitu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengakui pernah melakukan dosa dan merasa menyesal. Bagi siapa? Bagi orang yang betul-betul berharap ataupun tidak pernah putus asa dari rahmat Allah taala, berharap yakin bahwa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi yang terakhir, bagi orang-orang yang tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sombong, orang yang menyebutkan Allah taala, orang yang tidak pernah merasa menyesal pernah melakukan dosa dan tidak pernah memohon ampunan kepada Allah taala, maka orang-orang ini tidak pernah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi mudah-mudahan kita semua satu doa boten tiraken dados tiyang-tiyang ingkang bejo donya bejo akhirat, tiyang-tiyang ingkang dipun ngapura dosa-dosanipun kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Ing akhiripun mugi-mugi kita sedaya satu doa satu riya untuk tiraken dados tiyang-tiyang sukses dunia sukses akhirat, sugih dunia sukses akhirat, selamat dunia ini selamat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin wa alam shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamdan syakiran hamdan wafi'an minka bi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Walamma nadhama al-fikru min tarani al-abshar fi Muhammad yadi wuqudan. Tawajjahtu ila Allah tasilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayyaj'ala sani fihi mashkuran wa fihi mahmuda. Wa yakub amali bil amali al-maqbula wa tawajjuhi bi tajibatil khalisati wa silatil mawshuda. Allahumma ya man ilayka tawajjahu al-amalu fata'udu dhafira. Wa ala babi izzati tuhaddu rihal wa tashamin fuyutatul wabira. Natawajjahu ilayhi bi ashrafil wasaili ladayhi sayyidil mursalin abdika shadiqil amin Sayyidina Muhammad alladhi a'mad risalatul alamin. An tusalli wa tusallim ala tilka dhatil kamilah mustawda'i amanatik wa hafidhi sirrik wa hamili rayati dawatika syamilah ala bil ambaril maqbilakal muhassad bi syarafil akhar fi kulli mawdinin min mawadinil qurbi wal madhab qasim imdadika fi ibadik wa saki kuhusi irsyadika di ahli bidadik Sayyidil Kaunain wa Ashrafil Thaqalain Al-Abdil Mahbub Al-Khalis Al-Mansuzi minka bi ajamil khasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa li abdi rabbihi min ahbabihi. Allahumma inna nuqaddimu ilayka jalan nabiyyil karim wa natawassalu ilayka bi syarafi maqamihil azim an tulahidna fi halakatina wa sakanatina bi 'aini inayatik wa tafadna fi jami' adwarina wa taqdubatina bi jami'il ri'ayatik wa hasini bi qayatik wa antuballighuna min syarafil qurbi ilayka wa ila hadal habibi wa yata amalina wa tataqabbala minna ma taharramna fi min niyatina wa a'malina wa taj'alana fi hadrati hadal habibi minal hadirin wa fi tara'iqi tibai minas sadiqin wa li haqqika minal
المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذنونا الجميلة يا وسيلتنا إليك فلا تحرمنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نشر هذا الحبيب وما زرع وباله وظاهر وأم ببركته وشريفته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأمطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مهنا وشورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين واشد العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونشر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الأصيل من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الأصيل من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الأصيل من جميع البلايا وبالعز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين